Halo, ketemu lagi dengan saya Nika D. Sutini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu topik awal pendahuluan pada mata kuliah biostatistik, yaitu tentang konsep statistik, penerapan dan penerapannya dalam penelitian kesehatan. Sebelum membahas lebih jauh tentang topik, izinkan saya menyampaikan ruang lingkup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dasar penelitian keperawatan, menjelaskan asal kata dan sejarah statistika, menjelaskan pengertian pembagian statistika, menjelaskan perbedaan statistika deskriptif dan statistika infer dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir menyebutkan aplikasi statistika dalam bidang kesehatan. Oke, mari kita awali dari konsep dasar penelitian. Seperti yang kita telah ketahui bersama bahwa penelitian adalah hal penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari aktivitas dunia penelitian. Demikian juga di bidang pendidikan dan kesehatan. Perkembangan ataupun kemajuan di berbagai hal dari kedua bidang tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau keberhasilan dari penelitian di bidang masing-masing. Oke, selanjutnya kita bahas apa sih sebenarnya definisi dari penelitian keperawatan. Nah, definisi penelitian keperawatan itu sebenarnya banyak sekali ya, tapi coba kita rangkum di sini menjadi satu definisi. Bahwa penelitian keperawatan didefinisikan yang sistematis untuk mengembangkan pengetahuan tentang isu-isu penting tentang profesi keperawatan, termasuk praktik keperawatan, pendidikan, administrasi, dan informasi. Nah, dalam hal ini juga ditekankan tentang riset keperawatan klinis yang merupakan desain riset untuk menghasilkan pengetahuan untuk dijadikan sebagai kesejahteraan dan kualitas hidup dari pasien ataupun klien. Nah, secara umum penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang variabelnya diidentifikasi dasarnya. Nah, sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan pendekatan naturalistik, di mana fokus penelitiannya pada pemahaman arti pengalaman dari perspektif ya. Nah, cenderung menggunakan alat ukur yang jelas, ya, di mana hasil datanya bersifat objektif dalam bentuk angka. Nah, sehingga nanti butuh kemampuan untuk melakukan analisis data, sehingga data-data yang dikumpulkan, umumnya biasanya dalam bentuk kuesioner, bisa diinterpretasikan dan bisa digeneralisasi, cenderung dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara atau wawancara yang mendalam, di mana peneliti sendiri adalah sebagai alat ukurnya. Kalau kuantitatif kan tadi kuesioner ya, ada alat ukurnya ya, ada instrumen penelitian yang sedang kualitatif itu dilakukan dengan wawancara, di mana peneliti adalah sebagai alat ukurnya. Nah, sebelum lanjut kita membahas tentang biostatistika ya, dan bagaimana penerapannya di dalam penelitian yang dilakukan. Nah, alangkah baiknya kita kembali sedikit mereview tentang tahapan penelitian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa proposal penelitian adalah dokumen yang menjelaskan usulan peneliti untuk melakukan penelitian. Nah, di dalam sebuah penelitian, penyusunan proposal penelitian merupakan tahap awal sebelum peneliti terjun ke lapangan, mengumpulkan data dan menganalisis data, kemudian menginterpretasikan datanya sehingga bisa dipublikasikan atau dilaporkan. Nah, di dalam tahapan penelitian ini tentunya diawali dengan beberapa langkah. Yang pertama itu mulai dari mendefinisikan dari masalah penelitian. Nah, memformulasikan masalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, difokuskan bahwa masalah penelitian itu masih relevan untuk diteliti, gitu ya. Sehingga untuk meyakinkan bahwa masalah penelitian ini masih relevan untuk diteliti, maka peneliti harus melakukan penelusuran literatur terkait dengan masalah penelitian yang diteliti. Literatur tersebut harus bersifat ilmiah, bersifat kekinian, akurat, serta relevan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti. Sehingga studi literatur ini merupakan tahapan lanjut setelah masalah kesehatan itu atau masalah penelitian itu ditentukan. Nah, setelah tahapan
menentukan masalah penelitian, kemudian meyakinkan masalah penelitian itu masih relevan untuk diteliti, maka bagi peneliti yang melakukan penelitian secara analitik wajib untuk merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara penelitian ya dari pertanyaan atau research question, pertanyaan penelitian gitu ya, yang didapatkan berdasarkan hasil studi literatur. Nah, setelah hipotesis ini ditentukan pada penelitian analitik ya, maka peneliti wajib lanjut ke tahap berikutnya menentukan riset desainnya gitu. Riset desain terkait dengan rancangan penelitiannya nanti dilakukan dengan rancangan cross-sectional kah, ya, dengan rancangan case control kah, atau rancangan yang tingkatnya lebih tinggi seperti misalnya cohort. Nanti itu tergantung dari beberapa kondisi ya dalam penelitian. Nah, setelah menentukan riset desain, maka tahap berikutnya adalah menentukan sampel desain, menentukan siapa sih sampelnya gitu. Sampelnya diambil dari populasi apa gitu. Bagaimana penentuan atau jumlah sampelnya, kemudian bagaimana teknik sampling yang tepat yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi, karena harapannya sampel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat representatif, artinya mampu mewakili seluruh populasinya minimal di tempat penelitian. Kemudian baru setelah ini dituangkan dalam proposal penelitian bagi mahasiswa sampai di sini nih ya, sampai di sini kemudian menentukan nanti cara menentukan pemilihan sampelnya, kemudian menentukan uji hipotesis yang tepat, kemudian mahasiswa di sini melakukan ujian sidang nih tahapannya di sini ya, untuk dinyatakan apakah pengetahuan ya pemahamannya bagus nggak terkait dengan penelitian. Sebelum lanjut ya diizinkan untuk melakukan collecting sampel atau melakukan koleksi data ya di tempat penelitian ya, tentunya harus berdasarkan etik penelitian gitu. Nah, setelah data dikoleksi, pengetahuan yang bagus dalam melakukan analisis data yang tepat ya, untuk menjawab ini hipotesis penelitian ya, bagi penelitian yang analitik ya. Tetapi kalau penelitian deskriptif, nah tentunya hipotesis itu kan tidak ada ya, tapi tetap harus memiliki pemahaman yang bagus terkait dengan analisis data secara deskriptif, karena analisis data itu ada dua ya, ada yang deskriptif dan ada yang inferensial, nanti yang akan dibahas di slide berikutnya. Nah, disinilah pemahaman pengetahuan yang baik terkait dengan analisis data, tekniknya itu harus dipahami oleh peneliti. Perlu penting untuk memahami ilmu statistika ini atau ilmu statistik. Nah, harapannya kemampuan yang baik yang dimiliki oleh peneliti dalam menganalisis data berdasarkan pemahaman statistika yang baik, maka data yang dihasilkan adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, datanya bisa dipertanggungjawabkan, dapat diuji kebenarannya sehingga nanti dibuat laporan dan bisa dipublikasikan dan bisa diterima minimal di populasi di mana sampel itu didapatkan. Apalagi kalau seandainya memang benar-benar dianalisis dengan tepat, maka bisa dipublikasikan dan bisa dimanfaatkan oleh pendidikan ya untuk pengembangan pengetahuan, bisa juga dimanfaatkan oleh pemegang kebijakan untuk mengambil suatu keputusan atau menjadi dasar-dasar pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di populasi. Nah, kira-kira itu mungkin penjelasan awal tentang review penelitian keperawatan itu apa, bagaimana tahapan penyusunan penelitian, terus apa kaitannya sedikit ya tentang ilmu statistika dengan penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep statistika. Sebelum membahas detail dalam statistika itu, kita belajar apa sih, kemudian apa sih gunanya. Oke. Kita awali dari pengertian statistika. Jadi statistika itu ada sanakan mengumpulkan presentasikan data. Jadi singkatnya statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika berbeda dengan istilah statistik, itu yang perlu dipahami. Berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan ya, dari kumpulan data, statistik ini, statistika selanjutnya dapat digunakan untuk statistika deskriptif. Nah, jadi perlu dipahami ilmunya, sedangkan statistik itu adalah datanya. Ketika statistika adalah menjadi sebuah informasi. Kira-kira yang bisa disimpulkan.
Nah, sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan bahwa terkait teori probabilitas. Beberapa istilah statistika meliputi populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai ilmu sebenarnya, tidak hanya ilmu kesehatan, baik ilmu alam seperti astronomi, ya, biologi, maupun ilmu-ilmu sosial, termasuk juga sosiologi dan psikologi. Selain itu juga ilmu bisnis, ekonomi, kemudian industri, ya, juga banyak sekali memanfaatkan ilmu statistika ini, termasuk juga pemerintahan, politik, dan lain sebagainya. Dan saat ini aplikasi statistik cepat atau polling, ya, seperti dilakukan sebelum pemilihan umum dan cacak pendapat atau perhitungan cepat hasil pemilu yang biasanya juga mengaplikasikan ilmu statistika. Nah, makna lain dari statistika menyatakan ukuran sebagai wakil dari berdasarkan perhitungan menggunakan kumpulan sebagian data yang diambil dari keseluruhan tentang persoalan tertentu. Jadi dalam statistika ini ya yang bersumber dari sampel gitu ya, dari sampel yang ada di sebuah populasi. Jadi kalau pengukuran dilakukan pada populasi seperti sensus penduduk kan sulit untuk dilakukan. Nah, sehingga dalam statistika melalui pengambilan data menggunakan sampel yang merupakan bagian dari populasi, ya, tetapi harus bersifat representatif, mampu mewakili populasi, ya, sehingga mendapatkan hasil data yang memang valid dan reliable gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan. Statistika, siapa sih yang menemukan, dari kapan sih ilmu ini ada dan dimanfaatkan? Nah, ini ceritanya panjang sekali gitu. Penggunaan istilah statistika berakar dari istilah dalam bahasa Latin modern yaitu statisticum collegium atau dikenal dengan Dewan Negara, dan bahasa Italinya adalah statista, negarawan atau politikus gitu artinya. Nah, ilmuwan yang pertama ini Gottfried, ya, di tahun 1749 sudah menggunakan statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikannya sebagai ilmu tentang negara. Nah, selanjutnya berkembang di awal abad ke-19, ya, terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Ya, di mana Sir John, ya, memperkenalkan nama statistik dan memasukkan istilah ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi dimasukkan ke bahasa Inggris. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data dipakai lembaga administrasi dan pemerintahan, ya, di tahun 1749. Nah, pengumpulan data terus berlanjut khususnya melalui sensus dilakukan secara teratur dan memberi informasi kependudukan yang berubah setiap 20 ini. Statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang matematika, ya, dalam pengembangan analisis data. Cabang statistika yang saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah statistik adalah statistika inferensial. Nah, statistika inferensial ini dikembangkan di abad ke-20 oleh si Ronald ini, gitu ya. Ronald Pitzer ini merupakan peletak dasar statistika inferensial. Jadi statistika inferensial adalah statistika yang berusaha untuk menganalisis, ya, hubungan gitu ya, perbedaan antara beberapa masalah-masalah kesehatan, ya, yang ada di dalam populasi. Makanya nanti di dalam statistik kalian akan ketemu uji Pitzer gitu ya. Nah, ini tidak ditemukan oleh si Ronald Pitzer. Kemudian di samping itu juga mengembangkan statistik regresi linier di situ. Nanti akan dibahas lebih detail apa sih maksud statistik inferensial, apa sih statistik regresi linier gitu ya. Jadi begitulah sejarah statistika secara umum dari tahun 1749 kemudian sampai berkembang di abad ke-20 dan saat ini. Nah, selanjutnya perlu kita bahas tentang pembagian tentang statistika inferensial. Ada statistika deskriptif, apa sih bedanya gitu-gitu kita bahas pada bagian ini. Nah, statistika itu dibagi menjadi dua kategori, ya, secara umum. Ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif merupakan kegiatan mendapatkan data yang telah terkumpul atau sengaja dikumpulkan. Nah, contoh misalnya di sini informasi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, gitu ya, tempat tinggal, terus status perkawinan. Nah, untuk lebih detail, mari kita bahas perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial itu apa. Dengan bagaimana baik secara numerik seperti menghitung rata-rata
defisiensi standar, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik untuk mendapatkan gambaran sekeca dan dimaknai gitu. Jadi ketika seseorang peneliti telah mengumpulkan data di mana datanya dikumpulkan misalnya melalui kuesioner ya yang valid dan reliable, kemudian didapatkan data dalam angka gitu yang bersifat absolut 1, 2, 3, kemudian data tersebut diolah ya, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk frekuensi proporsi aja ya, prosentase gitu ya untuk mendapatkan gambaran. Sedangkan statistik inferensial adalah berkenaan dengan permodelan data dan pengambilan keputusan, melakukan estimasi, pengamatan masa mendatang, atau menyusun prediksi atau membuat permodelan hubungan seperti misalnya korelasi, regresi, ANOVA, dan lain sebagainya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini contoh ya penelitian, sebuah penelitian. Nah, sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara hipertensi dengan kejadian stroke. Ya, di mana variabel yang ingin dihubungkan di sini, nah ini termasuk penelitian yang analitik, gitu. Yang analitik dengan variabel perawatan diri penderita hipertensi, ini adalah variabel. Stroke adalah variabel yang terikat, artinya perilaku perawatan mandiri hipertensi bisa mempengaruhi kejadian stroke. Jadi ada hubungan di sini, ada pengaruh atau apa ya antara variabel independen, variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat di sini. Nah, dalam proses penelitian ya setelah pengumpulan data, lanjut dengan aplikasi ilmu biostatistik ini atau statistika ini dalam bentuk analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Ya, dalam statistik deskriptif ini digunakan hanya untuk menggambarkan suatu variabel aja, bisa menggambarkan tentang usia, pendidikan, status pernikahan, ya, status pekerjaan maupun status sosial ekonomi. Nah, dalam contoh kasus ini hanya digambarkan dalam bentuk frekuensi dan persentase aja. Nah, frekuensinya itu artinya jumlahnya yang umurnya 5 sampai 59 tahun penderita di sini adalah 20 orang. Kalau dipersentasekan sejumlah 45,5%. Sedangkan kalau yang umurnya lebih dari 60 tahun penderita hipertensi jumlahnya 24 orang, atau kalau dipersentasekan menjadi 54%. Jadi distribusi frekuensi dalam statistik deskriptif ini hanya digambarkan dalam prekategorikan dua ya, harus mencakup 100%. Nah, begitu juga misalnya di pendidikan ya, umur yang pendidikan yang rendah gitu misalnya, apakah itu tidak sekolah dikategorikan, kemudian atau mungkin SD atau mungkin SMP, hanya ada 20 orang penderita hipertensi, kalau dipersentasekan menjadi 45,5%. Begitu juga dengan yang pendidikannya tinggi, ya anggap ini SMA ke atas lah sampai perguruan tinggi sejumlah 24%, jadi jumlah persentasenya adalah 54,5%. Begitu juga dengan status pernikahan. Nah, ternyata tidak menikahnya penderita hipertensi hanya 3 orang ini atau 6,8%, dan yang menikah sejumlah 41 orang atau 93,2%. Nah, kalau ini ditotalkan jadi 100%. Nah, itu proporsi. Jadi yang digambarkan distribusi frekuensi jumlah orangnya, jumlah respondennya, dan persentasenya. Nah, itu yang di statistik deskriptif. Nah, apa bedanya dengan statistik inferensial? Nah, statistik inferensial ini adalah statistik yang memang digunakan spesial ya pada penelitian analitik yang mencoba untuk menghubungkan dua variabel atau lebih gitu. Misalnya kayak gini kan ada dua variabel ya, hubungan antara self-care manajemen hipertensi, artinya perawatan mandiri penderita hipertensi, perilaku penderita hipertensi, dengan manajemen hipertensi perawatan mandiri hipertensi ini adalah variabel bebas, dan itu adalah variabel terikat. Jadi ada dua variabel yang dihubungkan sehingga memerlukan statistik inferensial. Kenapa memerlukan statistik inferensial? Karena dalam penelitian ini setelah dilakukan rumusan masalah, kemudian dilakukan studi literatur sesuai dengan tahapan penelitian tadi, kan ada membuat research question kan, manajemen hipertensi dengan kejadian stroke. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu setelah melakukan studi literatur, maka muncullah hipotesis. Hipotesisnya apa? Ada hubungan antara self-care manajemen hipertensi dengan kejadian stroke. Dan ya, ada manajemen hipertensi dengan kejadian stroke.
stroke. Nah, untuk menjawab apakah hipotesis ini tepat ya pada penelitian ini perlu statistik inferensial. Nah, statistik inferensial itu banyak nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya oleh Pak Putu, oleh dosen yang lainnya gitu ya. Untuk memilih statistik yang tepat untuk menguji hipotesis tersebut gitu. Nah, dalam pemaparannya atau pelaporannya tidak hanya frekuensi distribusi yang dipaparkan, tetapi nilai P, signifikansinya untuk menentukan ini ada hubungannya atau tidak ya dengan standar jika nilai P value yang ditemukan dari hasil statistik inferensialnya misalnya kurang dari 0,05 itu menunjukkan bahwa ada hubungan. Nah, misalnya yang ingin dihubungkan di sini adalah umur dengan kejadian stroke, pendidikan dengan kejadian stroke, kemudian apa lagi? Status pernikahan dengan kejadian stroke, kemudian pekerjaan dengan kejadian stroke gitu misalnya bisa dilihat dari sini dan dapat dilihat bahwa yang memiliki hubungan hanya umur gitu ya. Jadi semakin tinggi usia ya maka perilakunya juga semakin misalnya buruk karena pelupa ya, terkait dengan safety manajemen hipertensi ya, pembahasannya mungkin dapat menyebabkan terjadinya kejadian stroke. Ya, dari contoh ini secara umum yang ingin disampaikan seperti inilah inferensial. Nah, selanjutnya, nah mudah-mudahan contoh ini juga bisa kita gunakan. Nah, ketika seorang peneliti ya nanti mahasiswa gitu misalnya udah selesai nih sidang proposal, kemudian etik juga udah keluar, melakukan pengumpulan data. Kalau penelitiannya kuantitatif, tentu ada entry data dari kuesionernya. Nanti kita bahas di pertemuan berikut bagaimana sih melakukan entry data dari hasil penelitian ke Excel maupun ke SPSS sehingga siap untuk dianalisis. Nah, data ini kemudian di entry lagi ke SPSS gitu ya. Dari SPSS kemudian dianalisis secara deskriptif. Bisa ditampilkan dengan menggunakan diagram ya, pie seperti ini atau misalnya diagram batang. Nah, sehingga kumpulan data kemudian lanjut dilakukan analisis mampu menghasilkan data yang memberikan suatu informasi. Ya, informasinya bisa seperti tadi. Nah, misalnya seperti tadi, oh umurnya responden di sini yang 45 sampai 59 tahun ya, cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan umur yang lebih dari 60 tahun. Nah, itu semacam informasi gitu. Misalnya di penelitian ini, nah dari hasil data ini kemudian dianalisis bisa disimpulkan suatu informasi bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini ya, ini lihat bahwa pendidikannya sejumlah 33% itu adalah SMK gitu. Nih sebagian kecil ya ini 17% ini pendidikannya SMP. Nah, statistika ya yang harus dipahami oleh seorang peneliti yang mengumpulkan data, kemudian datanya kemudian dianalisis ya statistik, ada tadi statistika dan ada statistik gitu ya. Statistik itu adalah datanya dan statistika adalah ilmunya. Bagaimana kita memanfaatkan ilmu statistika ini mendapatkan data yang secara ini bisa memberikan informasi kepada orang lain. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana sih ilmu statistika ini diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Jadi sebenarnya banyak pemanfaatan ilmu statistika dalam bidang kesehatan, peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya di dalam hal ini ketika seorang peneliti ingin mengetahui prevalensi COVID-19 pada tahun 2022. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi statistika ini gitu untuk mengukur peristiwa penting yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu juga bisa terjadi pada berbagai kelompok masyarakat yang khusus ya. Nah, contohnya prevalensi COVID-19 pada lansia tahun 2022 gitu. Ketika misalnya seorang peneliti ingin mengetahui kejadian COVID-19 pada lansia tapi di tahun 2022 misalnya setelah diberikan vaksin booster kemudian dilihat bagaimana angka kejadian bisa menggunakan aplikasi dengan status kesehatan masyarakat di satu tempat dengan tempat lainnya atau status kesehatan sekarang dan masa lampau. Contohnya ingin mengetahui perbedaan prevalensi COVID-19 di tahun 2021 dengan tahun 2022 atau misalnya ingin mengetahui perbedaan prevalensi kejadian COVID-19 pada tenaga kesehatan setelah menerima booster yang ketiga dengan booster yang keempat gitu misalnya. Itu juga bisa memanfaatkan ilmu statistika ini untuk mendapatkan informasi itu melalui penelitian dan pengumpulan data serta analisis data.
Kemudian meramalkan status kesehatan masyarakat di masa mendatang, misalnya estimasi kejadian COVID-19 tahun 2023 atau awal-awal masa COVID itu kan banyak ya yang membuat estimasi kapan sih sebenarnya wabah, statistika ya untuk memberikan jawaban dari pertanyaan kegagalan suatu program kesehatan. Misalnya pada masa pandemi ini bisa digunakan untuk menilai efektivitas vaksin booster pada tenaga kesehatan terhadap prevalensi COVID-19 di rumah sakit gitu misalnya. Ya, dari aplikasi ilmu statistika terhadap statistik atau data didapatkan misalnya efektif. Nah, selanjutnya keefektifan ini datanya bisa digunakan oleh pemegang kebijakan nih untuk mengambil sebuah apa ya kebijakan baru gitu. Oh ya sudah tidak hanya ke tenaga kesehatan pada kelompok lansia pun atau yang rentan perlu dilakukan hal yang serupa pemberian booster gitu ya yang tentunya diawali dengan pengkajian beberapa faktor risiko gitu aman atau tidak gitu ya. Nah begitulah ilmu biostatistika dimanfaatkan. Nah di samping itu juga digunakan mengestimasi kebutuhan masyarakat, misalnya estimasi kebutuhan vaksinasi booster pada murid SD di Indonesia gitu bisa. Nah, itu semacam perencanaan gitu. Yang dibutuhkan di sini adalah ilmu statistika gitu. Ya, walaupun kadang tidak tepat 100%, tetapi minimal tidak bisa digunakan lah ilmu statistika ini dalam perencanaan. Di samping itu juga sering digunakan merumuskan perencanaan dalam sistem administrasi, keperluan publikasi ilmiah dan di mediasi ilmu statistika dalam bidang kesehatan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan beberapa konsep umum tentang statistika. Harapannya setelah perkuliahan atau pembelajaran kali ini minimal kita sudah memahami bagaimana sih konsep dasar penelitian keperawatan, kita sudah bisa memahami atau mengetahui ya sejarah statistika itu, kemudian bisa menjelaskan definisi statistika itu apa, kemudian apa bedanya dengan statistik, kemudian kita diharapkan mampu nanti menyebutkan dan menjelaskan pembagian statistika ada deskriptif tadi sama inferensial. Contoh ya, apa perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial yang tentunya pembahasannya akan lebih spesifik dalam mata kuliah biostatistik ini ya, jangan khawatir, ini hanya pengenalan awal, kemudian diharapkan mampu menyebutkan kegunaan statistik dalam kehidupan sehari-hari dan bidang kesehatan. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan materi kali ini. Kalau seandainya nanti ada sumber lain, dipersilahkan ya menggunakan. Nah, pada akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan pada pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik dan sampai jumpa lagi pada perkuliahan dan pertemuan berikutnya. Selamat pagi, siang, atau